Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali bersama saya di dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pelajaran kita pada hari ini sudah memasuki di halaman 80 dengan judul Batas Memberitakan Sabat bagian 4. Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Batas seperti yang telah kita ketahui, tidak merasa malu ketika harus memberitahu orang lain tentang sabat. Namun, salah satu kegagalannya yang paling mencolok sehubungan dengan topik tersebut adalah istrinya sendiri. Meskipun ia menulis buku demi buku tentang topik sabat hari ke-7 dan tentu terus-menerus mendesak istrinya, tentang istrinya tetap saja keras kepala seperti dia sendiri sebelumnya. Akibatnya, ia merayakan sabat yang suci hanya seorang diri. Tradisi di desa Fairhaven menyebutkan bahwa Kapten Bates biasa membawa istrinya dengan kereta kuda ke gereja Kristen pada hari Minggu. Tetapi dia sendiri tidak akan masuk untuk beribadah pada hari Sabat kepausan. Dia akan kembali menjemputnya setelah gereja. Kabar baiknya adalah Prudence Bates atau istri Bates menerima Sabat hari ke-7 pada tahun 1850. Doa, teladan, dan kesabaran Bates akhirnya membuahkan hasil seperti banyak teman dan keluarga kita. Dia sepertinya mendengarkan meskipun tampak tidak peduli. Kabar baik lainnya bagi Bates datang dari pertobatan James dan Ellen White yang menerima hari ke-7. Sekitar November 1846, James kemudian melaporkan bahwa dengan membaca tulisan Bates mengenai Sabat hari ke-7, tanda abadi saya diteguhkan dengan keyakinan hari Sabat dan mulai mengajarnya. Yang baik, sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini sesuai dengan judulnya Batas Memberitakan Sabat bagian 4. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Bates tidak pernah merasa malu di saat dia harus memberitahu orang lain tentang hari Sabat. Walaupun di saat dia memberi tahu tentang hari Sabat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia mendapatkan suatu perilaku yang sangat tidak baik dari orang yang ada di sekitarnya. Tetapi Bates tidak pernah menyerah untuk berhenti memberitahu kepada orang lain tentang hari Sabat. Dia terus memberitahu apa itu hari Sabat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya maupun orang lain. Dan salah satu kegagalannya yang paling mencolok adalah istrinya sendiri, bahwa bagaimana istrinya tidak mau mengenal apa itu hari Sabat, tidak mau beribadah pada hari Sabat. Dan istrinya yang bernama Prudence Bates, mereka mempunyai suatu prinsip yang sangat berbeda. Walaupun mereka mempunyai hubungan suami istri, tetapi mereka mempunyai prinsip yang berbeda, bahwa istrinya beribadah ke gereja hari Minggu dan Bates beribadah pada hari Sabat yang suci. Tetapi pada tahun 1850, doa yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bates ini, Tuhan memberikan suatu jawaban bagaimana istrinya yang tadinya tidak mau pergi ke gereja pada hari Sabat, dan akhirnya istrinya memutuskan untuk mengenal apa itu hari Sabat. Dan di sini dikatakan doa, teladan, dan kesabaran Bates akhirnya membuahkan hasil seperti banyak teman dan keluarga kita. Dia sepertinya mendengarkan meskipun tampak tidak peduli. Yang baik, bagaimana kita tahu bahwa di setiap saat kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab doa-doa kita pada hari itu juga, atau tidak menjawab doa kita secepat yang kita kira. Tetapi Tuhan akan memberikan kita suatu jawaban dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan kita harus menunggu dengan sabar. Dan kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kita suatu jawaban dari doa yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita meminta kepada Tuhan. Dan dari pelajaran kita pada hari ini juga diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa biarlah di setiap doa-doa yang sudah kita doakan itu setiap harinya di dalam kehidupan kita masing-masing, biarlah kita mau menunggu jawabannya dari Tuhan dengan sabar, dengan tekun, dan kita hanya bisa menaruh suatu kepercayaan kita kepada bahwa nantinya Tuhan akan memberikan kita suatu petunjuk atau memberikan kita suatu jawaban dari doa-doa yang sudah kita ucapkan sebelumnya. Meskipun seringkali kita merasa
Tuhan sangat tidak peduli terhadap doa-doa kita, tapi yakin dan percayalah bahwa suatu hari nanti Tuhan akan memberikan suatu petunjuk dan Tuhan akan memberikan suatu jawaban dari doa-doa kita yang sudah kita doakan sebelumnya. Dan kita lanjutkan. Di sini dikatakan pertemuan-pertemuan akhirnya mulai diadakan. Pada bulan Desember 1846, Sabat hari ke-7 yang diajarkan Bates tampaknya telah menjangkau New World bagian barat. Menjelang akhir tahun, Bates dan James berharap untuk bertemu dengan Hiram Edson, O.R.L. Crosier, dan F.B. Hunt, tokoh-tokoh yang mengembangkan pemahaman tempat kudus surgawi di rumah Edson di Port Gibson, New York. Tetapi keadaan membuat White tertahan di bagian timur. Salah satu pokok bahasan dalam agenda pertemuan tersebut adalah Sabat hari ke-7 yang menurut Edson telah ia selama beberapa bulan, walaupun belum memiliki keyakinan yang pasti. Namun, setelah presentasi Bates saat Edson hampir tidak dapat terdiam di tempat duduknya, Edson berdiri dan berkata, "Saudara Bates, itu adalah terang dan kebenaran. Hari ke-7 adalah hari Sabat, dan saya setuju dengan Anda untuk memeliharanya." Maka pada akhir tahun 1846, kita mendapati adanya sekelompok orang percaya yang bersatu dalam 3 doktrin utama. Kedatangan kedua, Sabat, dan Bait Suci Surgawi. Panggung pun disiapkan untuk bangkitnya gereja Masehi Advent hari ke-7. Ya baik, sangat luar biasa bagaimana yang kita tahu bahwa Bates ia menulis buku demi buku tentang topik Sabat hari ke-7. Dan dari bukunya itu ada pertobatan dari James dan Ellen White. Bagaimana James dan Ellen White ini menerima hari ke-7 sekitar November 1846. Dan kemudian James melaporkan bahwa pada saat James dengan membaca tulisan Bates mengenai Sabat hari ke-7, tanda abadi, saya diteguhkan dengan keyakinan hari Sabat dan mulai mengajarkannya. Dan pertobatan James dan Ellen White menjadi landasan bagi pembentuk gereja Masehi Advent hari ke-7 yang diajarkan oleh Bates sendiri. Ya, bagaimana pelajaran kita pada hari ini kita diajarkan kembali oleh Tuhan melalui firman kita pada hari ini, bahwa Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi suatu jalan pertobatan bagi orang-orang yang mau mengenal siapa itu Tuhan dan apa itu hari Sabat. Sama seperti Bates ini, bagaimana di saat dia menulis buku tentang topik Sabat hari ke-7, ada suatu pertobatan dari James dan Ellen White. Dan di dalam buku yang dituliskan oleh Bates ini, James melaporkan bahwa dengan saat dia membaca buku yang dituliskan oleh Bates, dia mendapatkan suatu tanda abadi. Saya diteguhkan dengan keyakinan hari Sabat dan mulai mengajarkannya. Sangat luar biasa bagaimana Bates ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi suatu jembatan pertobatan bagi orang yang mau bertobat atau orang yang mau mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kita bisa sama seperti Bates, bagaimana Tuhan bisa memakai kita kapan saja, dan Tuhan bisa memakai kita untuk bisa menjadi sumber pertobatan atau sumber berkat bagi di dalam kehidupan orang lain. Dan kalau kita mau menjadi suatu berkat bagi orang lain atau orang yang ada di sekitar kita, biarlah kita meminta itu kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong jadikanlah saya sebagai sumber berkat bagi orang lain atau bagi keluarga saya sendiri. Maka Tuhan akan memberikan suatu jawaban itu dalam kehidupan kita. Asalkan kita yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa yang sudah kita doakan sebelumnya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menjawab di hari itu juga, atau kita harus menunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun, biar kita menunggu itu dengan sabar, kita menunggu dengan tekun, maka Tuhan akan memberikan kita suatu hasil yang baik dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita harapkan. Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, umatnya. Dan akhir dari pelajaran kita pada hari ini, dari sudut pandang kita, Tuhan mungkin memimpin dengan lambat, namun yang jelas dia melakukannya dengan pasti. Tolong kami, Tuhan, agar dapat bersabar menantikan petunjuk-Mu. Ya, baik, sangat luar biasa bagaimana di akhir pelajaran kita pada hari ini, bahwa setiap kali kita memiliki suatu pandangan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan selalu memimpin kita dengan lambat, atau kita selalu merasa
Tuhan tidak pernah menjawab akan doa-doa kita. Dan Tuhan tidak peduli dengan kita. Janganlah kita pernah mempunyai suatu pemikiran seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat kita dalam keadaan terpuruk sekalipun. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita di dalam situasi apapun. Asalkan kita mau meminta suatu petunjuk kepada Tuhan. Kita meminta suatu jalan keluar kepada Tuhan. Asalkan kita menaruh kepercayaan dan yakin kita kepada Tuhan sepenuhnya. Karena di saat kita menaruh itu semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita suatu hasil atau suatu jawaban yang lebih dari apa yang kita harapkan, apa yang kita minta. Dan kita juga kita diajarkan pada hari ini bahwa biar kita bersabar untuk menantikan suatu petunjuk dari Tuhan. Janganlah kita pernah mengambil suatu petunjuk atau suatu jalan di dalam kehidupan kita sendiri, maka kita akan jatuh dan kita akan tersesat oleh jalan kita sendiri. Biar kita bersabar untuk menunggu petunjuk yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Maka yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.